Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Semuanya Belajar bareng Kang. Oke, mohon maaf ya di video sebelumnya itu ternyata ada yang terpotong sehingga nomor 20 akan kita bahas kembali. Nomor 20, amanat dalam penggalan cerita. Nah, untuk mengetahui amanat, kita harus membaca keseluruhan isi teks ya. Amanat itu kita ambil dari tokoh-tokoh yang ada. Amanat adalah pesan apa yang bisa kita contoh dari tokoh yang ada. Di dalam teks ini ada dua tokoh, yaitu Mardi dan Mbah Mijan. Meskipun tokoh Mbah Mijan ini tidak muncul secara langsung, tetapi diceritakan oleh Mardi. Nah, dari teks ini kita tahu bahwa Mardi itu tidak percaya tentang apa yang bisa dilakukan oleh Mbah Mijan, yaitu menyembuhkan orang sakit hanya menggunakan air doa. Padahal orang-orang di kampungnya itu percaya, dan bahkan orang-orang di luar kampung juga mempercayai hal tersebut. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Mardi, karena di sini muncul adalah Mardi, makanya yang bisa kita pelajari atau amanat yang paling tepat adalah jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus punya pendirian seperti Mardi. Lanjut ke nomor 21. Yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Nah, untuk bisa mengetahui penyebab konflik, kita harus menentukan dulu apa konfliknya. Kita harus hati-hati dalam membaca teks seperti ini, karena kita harus tahu apa konfliknya. Di dalam teks ini ada cekcok antara anggota keluarga, si sulung, tengah, dan bungsu tentang warisan setelah ayah mereka meninggal. Ceritanya seperti itu. Tetapi apa masalah intinya? Masalah intinya adalah bahwa mereka sedang berdebat. Itulah masalahnya. Jadi penyebab konfliknya, apa yang menyebabkan perdebatan itu? Maka jawaban yang paling tepat adalah memutuskan pembagian warisan. Berarti beda pendapat tentang membagi warisan. Nomor 22. Yang ditanyakan adalah akibat konflik. Di sini jelas ya, apa yang terjadi setelah John dan Tuan Smith ini berdebat atau punya konflik ya. Jadi kita pilihan melihat akibat itu ada di akhir ya. Kalau penyebab ada di awal, akibat itu ada di akhir. Nah, penyebab akibatnya ada di sini. Kerjasama kita batal, jawab John sambil merobek surat perjanjian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengakhiri kerjasama. Lanjut nomor 23. Yang ditanyakan adalah perbedaan pengembangan kedua teks. Di sini ada deskripsi aksi tokoh, suasana, deskripsi tepat, dan juga garis besar cerita. Oke, aksi tokoh itu biasanya tindakan, suasana itu penggambaran latar, deskripsi tempat itu spesifik latar tempat, garis besar cerita itu sinopsis ya, tapi itu jarang ada ya, jarang sekali ada. Kemudian di atas dua sama ya. Nah, kita baca kedua teks ini ya, karena di sini opsinya beda semua. Sebenarnya sudah lama Hadi tinggal di perumahan itu, namun ia merasa sudah tidak betah lagi. Nah, di sini ia merasa sudah tidak betah lagi. Berarti di sini ada penggambaran suasana. Sedangkan di sini dengan sekuat tenaga ia berusaha meraih cabang pohon yang menjurai di tengah sungai. Berarti ini ada aksi tokoh. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut ke nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa. Di sini ada majas, bahasa kias, majas dan kias itu sama. Ungkapan itu juga biasanya kias ya, karena ungkapan itu adalah gabungan kata yang mempunyai makna baru. Di sini ada kalimat tidak langsung artinya narasi dan kalimat langsung yang artinya dialog. Kalau kita lihat teks 1 ini tidak ada dialog sama sekali. Sedangkan teks 2 ini isinya dialog semuanya. Artinya jawaban yang paling tepat yang membedakan kedua teks adalah teks 1 kalimat tidak langsung dan teks 2 kalimat langsung. Lanjut ke nomor 25. Di sini yang ditanyakan adalah bukti sebuah peristiwa itu terjadi di padang rumput. Kita harus tahu dulu padang rumput itu seperti apa. Sebuah lapang yang berisi rumput. Rumput adalah tanaman tak berkayu ya. Di sini ada nih tanaman tak berkayu, berarti nomor 4. Ada 24 atau 14. Nah, di sini nomor 1, aku berjalan mudah-mudahan di kegelapan melintasi hamparan ilalang. Nah, ilalang itu sama dengan rumput.
Jadi jawabannya 1 dan 4. Nomor 20. Nah, bukti bahwa Koi sombong. Nah, kita harus fokus ke tokoh Koi ya. Jadi kita cari dialog-dialog Koi. Di sini ada dialog Koi. Cepatlah pergi, warnamu membuat tempatku tidak berseri. Kata Koi ketus, berarti dia sombong. Nomor 2, ada 25. Ya, jawabannya cuma 2 dan 5. Berarti jawabannya otomatis B ya. Kalau mau lebih yakin, kita bisa buktikan ke nomor 5. Koi menghampirinya dan berkata, buat apa ke rumah Fatin yang penuh lumpur? Nah, ini berarti dia juga sombong. Nomor 27. Pertanyaannya tentang komentar yang sesuai. Komentar itu harus yang logis dan positif ya. Nih, komunikasi antara makhluk hidup dalam dunia nyata digambarkan oleh dialog antar tokoh. Oh, bisa. Dialog antar tokoh mengingatkan kita untuk bisa meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Bisa banget. Sifat tokoh cerita digambarkan melalui penampilan fisik. Tidak sulit ya. Menampilkan sifat melalui fisik itu akan sangat sulit. Semua tokoh merupakan tokoh protagonis. Nggak bisa. Berarti jawabannya antara A atau B. Nah, ketika masih ada 2 jawaban, kita baca ke dalam teks ya. Kalau kita baca teks ini, ternyata di sini ada pangeran kecil yang disergap atau apa ya namanya, tawan oleh Ladrik ya. Kemudian aku minta maaf, ini kendakku. Aku ingin namun berilah aku waktu untuk menghubungi ayah bunda, aku mau minta maaf. Tekan kata pangeran kecil. Kemudian Ladrik ini berkata, mengapa setelah ajal di depan matamu kamu baru mau minta maaf? Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Dari dialog antara pangeran kecil dan Ladrik, kita tahu bahwa kita harus segera minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nomor 28. Sinopsis. Sinopsis ini cara kerjanya seperti dengan ringkasan ya. Jadi kita harus mengambil inti dari setiap paragrafnya. Di sini ada ya hujan es ya, bersamaan dengan hujan es. Apa itu jadi setelah hujan es? Hujan es ini membuat ladang yang putih seperti laut garam ya. Tidak ada pepohonan yang tersisa, semua tanaman hancur, bunga-bungaan dari kacang polong musnah, dan jiwa lenco penuh kedukaan. Berarti di sini ada hujan yang sangat deras, hujan es, kemudian membuat ladang itu penuh seperti ladang garam, kemudian semua tanamannya jadi hancur ya. Dan membuat pemiliknya menjadi sedih. Berarti opsi yang tepat adalah yang A. Hujan es menghancurkan lada jagung dan kacang polong lenco, nama tokohnya, yang sedang berbunga sehingga membuat lenco sangat sedih. Nomor 29. Yang ditanyakan adalah istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tumpang. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tinggal substitusi aja. Tinggal masukin aja. Harus ada titik-titik yang jelas. Harus ada titik-titik. Regulasi itu adalah aturan, regulator adalah pembuat aturannya. Berarti yang paling tepat adalah regulasi terkait dengan jasa pinjaman daring atau pinjol ya, agar titik-titik tidak dirugikan. Siapa yang tidak dirugikan? Berarti konsumen. Maka jawaban yang lebih tepat adalah opsi yang A. Lanjut nomor 30 ya. Urutan yang tepat pada petunjuk tersebut. Nah, kita lihat dulu opsi yang sama ada 1, 1, kemudian 2 atau 3. Berarti kita baca 1. Siapkan 75 air, 50 gram garam, daun bayam, daun bayam, 2 butir telur, 1 sendok garam, kemudian tepung terigu, tepung kanji, sendok minyak, dan sebagainya. Nah, langkah selanjutnya apakah campur tepung terigu dan kanji, tuang sedikit-sedikit ke adonan bayam dan telur sambil diulangi, atau ke blender bayam. Oke, berarti kita di blender dulu ya. Berarti 1 ya, kemudian ke 3 ya. 3. Nah, setelah 3 itu apakah 2 atau ke 5? Kalau kita lihat di sini blender bayam, kemudian tambahkan telur, berarti ini ya, adonan bayam ke telur, berarti jawabannya yang 2 ya. 1, 3, 2. Jawabannya yang lebih tepat adalah opsi yang C.
Oke, terima kasih sudah menyimak sampai ke nomor 30 ini. Jika kamu suka dengan video pembahasan ini, silahkan klik tombol suka. Jika tidak suka, ya nggak apa-apa sih. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-temanmu. Kalau mau belajar, boleh gabung ke grup Telegram yang ada di deskripsi, atau kalian bisa masuk ke grup WhatsApp jika mau kelas online dengan Kak Andrian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.